Kembali di dalam firman Tuhan ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 dengan tema yang diberikan oleh Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, Rumah Bapa. Ya. Jagalah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara, Tuhan bilang, janganlah gelisah hatimu. Karena dunia ini penuh dengan segala macam kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Pikiran jadi kacau balau. Tetapi Tuhan bilang, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, artinya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, di dalam ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, kalau kita rajin baca Alkitab, Tuhan bilang apa? Kita hadir di muka bumi ini sebagai pendatang dan perantau. Kita adalah orang asing di bumi ini. Mungkin saudara bilang, wah, saya ini orang berat. Saya punya tanah banyak, sekian hektar. Tapi di mata Tuhan, Alkitab bilang apa? Kita adalah pendatang dan perantau. Kita adalah orang asing di bumi ini. Haleluya. Haleluya. Kayak saya toh. Saya adalah orang Sulawesi Selatan. Suku Tanah Toraja. Suku asli saya adalah Tanah Toraja. Saya juga punya tanah ada di Toraja, saudara. Karena itu tempat kelahiran daripada orang tua saya. Sementara saya waktu kecil lahirnya di kota Makassar. Haleluya, haleluya. Dan sekarang ada di Papua. Tempat ini adalah tempat perantauan kami. Tetapi di mata Tuhan, Alkitab sekali lagi mengatakan, walaupun kita punya tanah, kita punya tempat, tapi Tuhan bilang kita adalah perantau dan pendatang di bumi ini. Kita adalah orang asing. Kalau begitu, tanah kita yang sesungguhnya ada di mana? Negeri kita yang sesungguhnya ada di mana, saudara? Haleluya. Iya kan? Haleluya, haleluya. Nah, oke, baik, puji Tuhan ya. Nah, haleluya, haleluya, haleluya. Saya kembali ke ayat 2 itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Perkataan ini sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata. Haleluya. Dan itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar omong doang, bukan omong kosong, tetapi ini kenyataan, saudara, fakta. Karena banyak orang mengalami penglihatan, mimpi-mimpi, pengalaman spiritual secara rohani. Ketika mati, rohnya dibawa ke surga. Haleluya. Saya kasih satu contoh. Pendeta Jarokli dari Korea Selatan. Ketika dia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, dia berpuasa sama dengan Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Lalu Tuhan bawa rohnya. Tuhan kasih lihat di alam sana. Sorga itu nyata dan lebih nyata. Begitu juga neraka itu nyata. Haleluya, haleluya. Dan dia bilang, sorga itu tidak ada duanya. Tidak bisa dibandingkan dengan kemegahan dunia ini. Kalau orang bilang mungkin Jakarta lebih bagus daripada Makassar, tapi tidak ada duanya di surga. Mungkin orang bilang kota Beijing, ibu kota di Cina sana,
lebih hebat daripada ibu kota negara Indonesia, tapi tidak ada duanya di sana. Haleluya, haleluya. Jauh lebih megah, lebih luar biasa. Dan kehidupan manusia sifatnya kekal abadi untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada hamba Tuhan yang melihat Musa, Abraham, nabi-nabi yang diselamatkan Tuhan yang ada di surga. Kehidupan mereka di sana, kehidupan mereka lebih mulia, lebih hidup, lebih gagah. Mereka tampan, tidak kelihatan tua, tetapi muda dan gagah. Begitu juga perempuan yang diselamatkan oleh Tuhan, cantik dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Karena hidup mereka sudah diubahkan. Mereka sudah memiliki tubuh kemuliaan, tubuh sempurna, rumah kekal yang tidak bisa dimakan nyengat dan karat, saudara. Haleluya. Lantainya beremas. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa ya. Itu janji Tuhan. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan pertobatan yang luar biasa. Bukan sekedar menjadi anggota gereja, ya kan? Orang sering bangga karena dia bilang, orang tua saya yang bangun gereja. Karena saya punya uang banyak, saya sudah bisa bangun gereja. Kebanggaan seperti itu di dalam kerajaan surga tidak dipakai, saudara. Iya kan? Karena Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa di surga bagi saudara dengan saya? Mari lihat ayatnya dulu. Wahyu, kita lihat Wahyu ya. Ya, haleluya. Ya. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara-saudara, mau masuk surga, Tuhan bilang, basuh jubah. Basuh jubah berarti bertobat sungguh-sungguh dari perbuatan, karakter, tingkah laku, dari kehidupan duniawi menjadi kehidupan rohani. Hidup yang mau diubahkan oleh Tuhan, itu baru bisa selamat, saudara. Saya pernah di toko Temi, tempat pengetikan itu, saudara, itu sore menjelang malam kalau tidak salah. Ada satu orang tua, dia Kristen, tapi mungkin dari rumah dia sudah minum. Dia masuk di toko pengetikan itu, dia bersaksi tentang nama Yesus. Lalu saya cium itu bau minuman. Dia bilang, kamu di sini kalau tidak percaya Yesus, kamu tidak selamat. Tapi dia bau minuman, saudara. Itu tidak bisa menjadi kesaksian yang bagus. Iya kan? Karena Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, yang tidak bisa dicemari dengan minuman keras, dengan rokok dan segala macam. Iya kan? Jaga hidup dulu dengan baik, saudara, baru bisa bersaksi kepada semua orang, supaya di situ nama Tuhan
dimuliakan. Iya kan? Itu kedagingan saudara kalau kita minuman keras maksud saya ya. Terus kita bicara nama Tuhan, itu bukan kesaksian. Itu tapi kedagingan. Haleluya, haleluya. Karena banyak yang seperti itu toh. Saya dengar-dengar saja. Katanya kalau mau naik mimbar itu harus minum sedikit dulu supaya berani berkata-kata. Tidak bisa begitu, saudara. Haleluya. Yang memberi kita keberanian itu adalah Tuhan melalui Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Itu yang benar. Oke, baik, puji Tuhan ya. Mari kita kembali ke Yohanes 14 di situ. Saya ulangi di ayat 3 itu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Seringkali kita secara manusia tidak berani meninggalkan segala yang kita punya. Karena kenapa? Saya kasih contoh, umpamanya kita sudah memiliki segala sesuatu, umpamanya bangun rumah yang sudah bagus, punya fasilitas yang sudah lengkap, terus Tuhan bilang, "Hai anakku, pergilah ke pedalaman beritakan Injil." Kita masih pikir-pikir, masih tawar-tawar loh. Saya sudah bangun ini bangunan bagus-bagus. Saya sudah bisa fasilitasi, misalnya toh, umpamanya sudah difasilitasi dari pemerintah misalnya atau dari mana. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, "Hai anakku, pergilah ke daerah-daerah terpencil beritakan Injil." Kalau kita masih baku tawar atau tawar hati begitu, itu tidak bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Karena kita masih melihat dunia. Haleluya, haleluya. Seperti itu. Ya, mari kita selalu peka dengan Tuhan, dengan panggilan kita ya. Seperti itu. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada saja murid yang belum memahami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Belum memahami apa yang diucapkan Yesus dari mulutnya. Dia masih berkata seperti ayat ini ya. Ayat 4 itu. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Haleluya, haleluya. Pikiran-pikiran mereka ini masih dangkal untuk memahami ucapan-ucapan Yesus. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah, coba perhatikan di ayat 6 itu, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Karena Tuhan sudah mengajar mereka, saudara. Bukan mengajar cuma sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Tidak, saudara. Tapi Tuhan sudah mengajar mereka itu 3,5 tahun. Ya. Bertahun-tahun sudah murid-murid ini diajar untuk mengerti ucapan-ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya. Jadi hari Tuhan Yesus sudah bilang, "Saya sudah dinubuatkan oleh Nabi Musa, nabi-nabi yang lain itu sudah dituliskan di dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Ulangan, kitab Imamat, dan kitab-kitab selanjutnya, saudara." Mereka belum memahami sampai ke situ.
Mungkin ya, mungkin. Maklum karena mereka ini latar belakang adalah nelayan. Artinya mungkin kurang berpendidikan, ya mungkin seperti itu. Sehingga mereka belum memahami statement-statement